A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang babu targhib fi makarimil akhlak, bab menggemarkan akhlak yang mulia. Bab yang lalu menakut-nakuti akhlak yang tercela. Hadis nomor 1547 dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yatakharras sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakhdibu wa yatakharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaktian dan kebaktian itu membawa ke surga. Dan hendaklah tetap seseorang bersifat benar dan memilih kebenaran hingga dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar. Dan hendaklah kamu jauhi kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu memimpin kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan membawa ke neraka. Dan janganlah seseorang tetap berdusta dan memilih kedustaan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaq alaih. Ya. Ali bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Alaikum, nah ini kan huruf jar ala itu kadang-kadang digunakan untuk makna memberatkan, yakni wajib. Sebagaimana kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Alaikum, wajib atas kalian bisidqi. Itu diartikan benar ya. Ini kadang-kadang untuk terjemahkan benar. Benar di sini bukan benar tidak salah, tapi benar tidak bohong. Maksudnya jujur. Jadi kalau lebih tepat terjemahan itu wajib atas kalian jujur, gitu maksudnya, jujur. Fa'inna sidqa, karena kejujuran itu yahdi, memberi petunjuk, memimpin ilal bir, kepada kebajikan, ya. Wa innal birra, dan sesungguhnya albir, kebajikan itu yahdi, memberi petunjuk ilal jannah, kepada surga, ya. Jujur, bir, surga. Wa ma yazalu rajulu yasduku, wa ma yazalu, dan senantiasa rajulu, seseorang, yasduku, jujur, wa taharras sidqa, dia memilih, maksudnya membiasakan as-sidqa, jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis di sisi Allah siddiqan, sebagai orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kadziba, wa iyyakum, dan jauhilah wal kadziba, dusta, bohong. Fa'inal kadziba, karena sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, memberi petunjuk kepada al fujur, kejahatan. Wa innal fujur, dan sesungguhnya al fujur, kejahatan itu
yahdi, memberi petunjuk ilan nar, kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu, dan seseorang senantiasa dusta, wa yataharral kadziba, dan membiasakan dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, kalau pendusta berarti berkali-kali dustanya ya. Nah, jadi rumus ke surga pertama, apa ini? Asyidku, apa ya? Jujur. Jujur. Kita diperintah jujur. Jadi orang jujur akan mendapatkan Percaya. Amin. albir, Wah. kebajikan, ya kan? Kalau jadi orang yang berbuat bajik, yang berbaik, ya ini kunci utamanya, jujur. Nah, setelah mendapatkan albir, jadi terbiasa itu, ya kan? Nah, jurusannya mana? Nah. Ini udah kasih tahu sama Nabi, lu masuk surga. Tuh, kuncinya. Masuk surga gak? Ya nah, mau ini syaratnya jujur. Walaupun aib jadi orang jujur. Terkadang aib memang jadi orang jujur. Jujur itu di sini dikatakan as-sidqu ma tabaqal waqi'a, apa yang sesuai dengan kenyataan itu jujur. Apa tadi ya? Apa yang sesuai dengan kenyataan, baik dalam perkataan atau perbuatan. Misalkan dalam perkataan kita hendak menyampaikan kabar kepada orang, kita menyampaikan isi hati kita kepada orang itu yang sesuai dengan kenyataan, maka apa namanya, omongan kita ini tergolong jujur. Itu pada perkataan, kita tentang kabar. Kadang-kadang orang sukanya bohong ya, bayangan. Baikkan bohong atau jujur? Lihat tuh. Baikkan bohong, bang. Ya, karena dia anggap ada keuntungan dari nah. Orang bohong tuh apa tujuannya? Tujuan dia ngebohongin orang misalnya. Ada keuntungan. Kan ada keuntungan kan menurut pemahaman dia kan, untuk menutupi kerugian dirinya, dia sehingga dia berbohong kan. Tuh. Nah, kemudian jujur juga mencakup kepada perbuatan. Bagaimana ini? Jujur mencakup kepada perbuatan. Contoh misalnya seorang ayah dengan anak, walaupun baik kelihatannya. Nah, sholat ke masjid, bapaknya kagak sholat. Nah, ini kan dengan jujur kan dalam perbuatan kan? Apa yang dikatakan sama dia berlawanan dengan perbuatannya. Itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu jujur dalam perbuatan. Ketika orang jujur itu memang seringkali mendapatkan siksaan dari pasangan Nabi ya, orang-orang yang siddiq, seperti kisah Bilal. Dia mengatakan,
dengan kejujuran hatinya. Dia tahu Allah Ahad dan dia berbuat apa ya akibatnya? Disiksa sama binasa sama. Tapi itulah yang mengantarkan kita kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantarkan kepada surga. Kebajikan itu asal maknanya itu juga pernah saya terangkan, albir itu seakar kata dengan albar. Bar itu lautan, daratan, dengan luas ya kan, yakni berlapang-lapang dalam berbuat kebaikan. Itu albir. Misalkan kita memberi kepada orang, memberi sedekah, uang ada di kantong, cepet, contoh aja, pada saudara deh misalnya, saudara butuh uang gocap, kalau gue kasih nggak gocap nih, ya kan? Ada ganjalan di hati tuh, misalnya, itu namanya belum bir, belum berlapang-lapang dalam berbuat kebaikan. Kalau albir nggak ada tuh, apa namanya, ganjalan di hati tuh albir. Tapi kadang-kadang albir itu ditujukan kepada setiap kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu, ya walaupun ada ganjalan di hati, tapi tetap disebut albir, tapi nggak sempurna gitu maksudnya. Nah itu albir. Dan kemudian kalau orang sudah terbiasa berbuat baik, misalkan sholat, contoh, orang terbiasa sholat, ninggalin sholat aja sekali, itu pusing kepala. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sama kebalikannya, orang yang terbiasa nggak sholat sekali, pusing palanya, berat maksudnya. Begini, karena apa? Terbiasa. Nah, itu. Terus yang mana yang kita pilih? Itu kita membiasakan berbuat kebaikan supaya kita menuju kepada surga Allah. Nah, itu tempat kembali kita. Jangan sampai kita masuk neraka. Jangan berprinsip kayak orang bilang begini, nggak apa-apa, gue orang Islam ini asalkan bertauhid kepada Allah, walaupun nggak sholat nanti juga masuk surga. Iya, nanti di neraka tuh sekamar sama Fir'aun, mau masuk neraka dulu. Ngeliat api di dunia aja, aduh jangan sampai, ya kan? Ya, jadi kebaikan itu perlu dibiasakan, walaupun dalam hati kadang-kadang berat. Kayak taklim nih, berat, benar, menghadiri majelis ilmu. Kenapa ya? Berat. Karena orang kalau dia tahu ilmu agama, setan semakin sempit buat godanya. Setan mudah menggoda manusia itu karena kebodohannya, nggak tahu gitu kan. Nah itu ganjalannya juga besar. Nah kemudian hidayah itu adalah petunjuk yang menghubungkan kepada yang kita cari, itu namanya hidayah. Misalkan apa ya, kita mau kemana? Kemana yang berbeda? Misalnya contoh Ancol. Awalnya kita misalnya belum tahu, ya kan? Pernah ada petunjuk jalan tuh apa namanya? Pasar Baru. Ya, yang apa nama itu yang petunjuk? Kan di area ya kan? Rute. Itu namanya petunjuk, ya kan? Petunjuk rute gitu. Ya. Jalan. Nah ini kita udah dikasih petunjuknya sama Allah. Kalau mau jadi masuk surga, biasakan berbuat baik, dan dasarnya adalah jujur. Nah, kemudian kebalikannya al-kadzibah. Dusta itu apa yang menyelisihi kenyataan lawannya.
Lawannya dusta. Ngomong berdusta enak gak? Enak. Tergantung. Hah? Tergantung juga. Dusta. Jurusannya apa ya? Dusta. Jujur, kejahatan. Kufur ya? Jujur. Jujur, jurusannya apa ya? Hah? Tuh. Anak neraka. Kalau masuk neraka ya udah syaratnya ini. Gak berat-berat. Gak usah berat-berat. Bohong. Dan dia terbiasa berbuat bohong. Orang kalau udah keenakan ngebohongin orang, misalkan anak ngebohongin orang tua, minta uang, alasan ini itu, pasti enak. Tapi udah jadi kebiasaan, hingga dia terus-terusan berbohong dan susah untuk apa namanya? Bilangnya susah orang bohong itu, ngilangin kebohongannya, karena keenakan. Dan dia selalu terbiasa dengan kebohongan dia itu, ya ini perbuatan itu selalu yang buruk. Bahayanya ini anak neraka. Jadi kalau mau masuk surga, kita biasakan jadi orang jujur, ya kan? Apakah kejujuran itu pembawaan dari lahir? Hah? Iya, pembawa itu semuanya. Kalau kejujuran. Nah, jujur dia ada memang tergantung kepada pendidikan orang tua, ya kan? Nah, tapi sebenarnya itu kejujuran itu butuh yang namanya latihan. Sama sebagaimana dusta. Orang awalnya berdusta takut-takut karena kan nggak terbiasa itu. Jadi jujur dan bohong itu dapat diperoleh dengan latihan. Kalau mau jadi pendusta, latihan berdusta. Kan gitu logikanya. Kalau mau jadi orang jujur, latihan jujur. Tuh. Karena kan semuanya itu tergantung kepada kebiasaan. Kalau orang jujur, omongan yang disampaikan diterima nggak? Terima. Nabi, kenapa diterima risalahnya itu? Karena memang dikenal sebagai orang yang jujur. Itu. Karena kan gue bukan orang yang jujur. Maka kita aja deh, ngomong apaan sih? Dipandang sebelah mata orang bohong. Ini kan manusiawi kan, ketika mendengar kabar orang bohong. Tuh. Jadi kejujuran itu penting. Bahkan ada ulama yang berkata tuh, kejujuran itu lebih utama daripada keikhlasan. Ada yang bilang seperti itu. Jadi artinya kalau dari mana itu orang jujur sudah pasti ikhlas. Tapi orang ikhlas belum tentu jujur, begitu maksudnya. Jadi kan sangat mendasar sekali kan kalau ada ungkapan itu. Nah itu kuncinya. Tapi kalau dalam perang, yang kita bahas, yang jujur lah. Perang itu ada siasat, yang boleh bohong itu ketika perang. Satu, kedua, ketika mendamaikan manusia. Terus ketiga, suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Sifatnya merukunkan ya, bukannya cari pembenaran. Beda, ya. Kalau perang udah pakai siasat lah. Kalau jujur, masa kita kasih tahu, nih apa namanya?
nyerang. Aku serang ke sono. Oh, bukan. Iya, iya. Aku sana dari sana ya. Lu nanti Duit. tungguin. Selamat strategi kita. Bisa tadi siasat, tim tipu muslihat. Kalau bahaya begini tak disuruh duit kagak barang kagak, nah itu bahaya gitu kan. Ada? Misalkan kita nyuruh nih ya kan, orang itu, terus duit kagak barang kagak gitu, kita nyuri nih orang itu, misalkan barang itu kagak ada gitu. Sih lo ngomong apaan sih mas? Gak jelas. Nah itu kan kebohongan yang bahaya itu kayak begitu. Iya gak tak? Benar gak tak? Tentang apa ini? Tadi tentang siasat perang atau bagaimana? Oh bukan Kejujuran, perang di luar itu. Tar dulu kalau di luar jangan orang bahas kalau itu perang. Mengaca, bahasa. Bentar ya. Satu. Itu kedua, mendamaikan manusia. Itu boleh berbohong untuk kebaikan. Contohnya? Misalkan si A dengan si B bertengkar, kita ada di antara keduanya dekat dengan si A, dekat juga dengan si B. Si B ngejelek-jelekin si A. Kita tahu si A kalau ngedenger itu marah pasti. Si A nanya sama kita, ngomong apa? Kalau kita jawab aja, wah dia ngejelek-jelekin lo. Itu termasuk apa itu? Pengacung apa? Ngadu domba. Ngadu domba. Bukan jujur. Hah? Bukan jujur. Oh. Pengacung jadi. Jujur yang on. Oh jujur. Tapi dosa. Ya dosa lah, jadinya mengadu domba namanya. jadi mengadu domba. Jujurnya benar, ya kan? Tapi salahnya dosanya mengadu domba. Iya. Tambah panas ini tadi. Kita mau panas lah, Ternyata tambah kipas ya kan. bohongin aja. Nah, dia sebenarnya pengen damai, ya kan? Kalau bohong udah usah juga dong Kak. Karena dia bilang, ini bohong yang dibolehkan. Tiga. Dan di hadis bukan Ustadz ngarang. Ada tiga yang disepakati ulama. Salah paham. Soalnya bohong untuk kebaikan, benar gak tak? Bukan untuk kebaikan. Bukan. Tiga doang Jelasin yang aturannya. dibolehkan. Pertama, perang. Nah, Perang kalau jujur ya kalah. iya. Gitu. Markas gua ada di sini. Iya. Lu kalau misalnya sini aja. Perang jangan jujur lah. Kalah kita. Udah mendamaikan manusia. Boleh ngebohong tapi untuk mendamaikan. Ya kan? Terus antara suami dan istri. Tapi ini untuk kebaikan, bukan untuk apa namanya? Memisahkan. Iya, menjadi apa namanya? Bertengkar, ya kan? Nah ini berbohong untuk kebaikan yang dibolehkan, gitu. Misalkan contoh, ya kan? Maimunah gitu. Maimunah mah Apa nama itu? Itu poin aja. singgung dah deh. Iya, kan punya dua istri. Yang paling tentang bohong, ya kan? Orang punya dua istri. Kebaikan orang mau bohongin terus, istri dibohongin terus dengan alasan dia apa? Demi kebaikan ini boleh, Tambah lagi 3 ini. memberikan hak istri itu harus adil, ya kan? Misalkan dalam hal pembagian nafkah uang, contoh ya. Istri pertama punya anak 5, istri kedua punya anak cuma 1. Nah, istri kedua merasa nggak terima tuh pembagiannya kalau beda. Kan istri pertama dikasih uang 200 gede, maunya sama tuh istri kedua 200.
ya. Dikasih cuman Bocah. nggak ada status deh, untuk terlalu ini deh. Nah, misalkan sebagai contoh aja ya, kita bohongin nggak sih, karena belum mau mengerti ya, karena belum ngerti misalnya kasih 100 Sama. karena belum ngerti. Lama-lama kita kasih pengertian. Adil itu nggak mesti sama rata. Bayangkan di kepala orang adil sama rata, enggak, sesuai dengan kebutuhan. Beda lah, istri 5, anaknya Istri ada 1, anak 5. kalau anak 5 ya kan, terus yang ada 1, kebutuhannya juga Beda. beda. Banyak kan yang 5 anaknya. Ini sebagai contoh, Iya. gitu kan. Nah itu boleh karena belum sampai pemahaman ke situ. Misalnya istri juga boleh bohongin suami. Tuh. Kalau dilihat, kalau kita nggak bohongin, bahaya nih. Contoh aja misalnya, ada uang, istri megang uang 100, ya kan? Suami apa namanya lagi butuh uang lagi, kan minta maksa, buat apa ini juga nggak jelas misalnya gitu ya kan. Kalau kita kasih nggak makan, kalau Diana gimana ya? Bohongin aja nggak ada gitu. Ya, nanti jelasin. Jadi kalau gue kasih nanti kita nggak makan, misalkan begitu, itu bohong gitu. Itu namanya bohong demi kebaikan. Yang boleh 3 itu doang, Bukan semuanya berarti. buat semuanya. Kalau semuanya ada bahasa namanya tauriah. Tauriah itu nggak ngebohong. Tadi gue ngajarin ya. Gue ngajarin bohong, maksudnya jangan salah gunain. Karena itu suci asap itu. Dulu Nabi pernah ditanya, dari mana? Dari emak. Pada saat itu ada daerah namanya emak. Tapi yang dimasukkan sama Nabi air mani, maksudnya itu habis bercampur suami istri. Tapi Nabi gunakan dengan bahasa yang sifatnya multitafsir kalau bahasa kita sekarang. Nah ini nggak bohong. Ini namanya tauriah. Orang yang bisa tauriah itu orang-orang yang punya intelektual tinggi. Intelijensinya bagus. Contoh misalkan, apa namanya? Nabi ketika itu melindungi Orang yang pencuri, pencuri apa? Orang yang bertikai. Orang bertiga itu ya. Kemudian Nabi ditanya, kamu lihat gak orang lari sini? Ketika ditanya itu berhadapan kan, saya tidak melihat siapapun kecuali yang di hadapan saya. Bohong nggak? Ya enggak. Pada saat itu. Ngeliat itu 2 yang di Itu cuma lihat yang ada di hadapannya. depannya. Gitu. Nah ini namanya tauriah. Karena bohong. Kalau kita kagak. Lu lagi di mana? Lu lagi jalan, lu lagi di rumah. Nah, itu bohong namanya. Tuh. Ya. Tapi ada juga orang yang kalah-kalan ya. Ini baru contoh. Di jalan dulu keluar. Iya. Ini lagi di jalan, dulu di jalan tuh. Lu kalah-kalan deh kalau kayak gitu. Nah, bukan buat contoh yang bagus. Jadi memang bahaya bohong kalau udah jadi kebiasaan, jangan. Yang mulai sekarang harus berlaku jujur. Ingat ya, tadi yang dibolehkan apa ya? Bohong, Perang. kedua mendamaikan Manusia. manusia, kemudian
suami istri. yang demi kebaikan itu kan. Maktate. Ya kan? Ya soalnya banyak tuh orang punya istri dua. Apa namanya? Mulai model. Enggak tunggu dulu. Jadi beralasan begini, nggak perlu minta izin kepada Si pertama. istri pertama kalau mau Ya. menikah. Ya kita jawab, setahu saya istri-istri Nabi semua saling tahu. Iya. Bahaya apa itu kalau misalkan apa namanya? Ya, Nggak diketahui sama istri, Ya. ngebohong terus menerus. Awalnya deh. Tuh, ya kan? Nah. Ngebohong terus menerus. Tuh, alasannya apa? Demi kebaikan ini ya, nggak begitulah. Jadi dilihat titik perkalanya ya. Coba dibaca penjelasannya. 1547 1547 1547 Hadis sah maksud satu, pemerintah berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Dua, menyuruh berhati-hati terhadap kedukaan. Hukum wajib. Belum. Belum. Oh berhati-hati yang ini. Itu di sebelah ya? 47. Atau dia? Oh iya. Wajib ya berlaku jujur. Haram berlaku dusta. Hadis berikutnya coba dibaca Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah Rasulullah bukan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyakum dan wazonna fa inna zonna Akzabul hadis iya. muttafaqun alaihi Ya, dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu jauhi sangka-sangka jahat karena sesungguhnya sangka-sangka jahat itu sedusta-dusta omongan hati. Muttafaq alaihi. Iya. Wah Nabi Hurairah dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berikutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda iyyakum jauhilah ini dapat dilarang azona apa namanya dugaan prasangka sih maksudnya prasangka buruk ya apa namanya suuzon Pak Inazana karena sebenarnya prasangka itu akzabul prasangka buruk itu akzabul hadis sedusta-dusta omongan. Kalau suuzon tulisannya gini tuh artinya buruk. Buruk sangka. Kalau baik sangka husnuzon. Jujur ya. Tulisannya gini tuh ya, jadi dari bahasa Arab diambil su ya kan, buruk suuzon buruk sangka
husnudzon, baik sangka. Nah, di sini maksudnya prasangka yang buruk, ya. Dibilang apa ya? Prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta omongan. Ya, kadang-kadang manusia ya ada lintasan di hati. Ya, sahabatnya juga pernah suzon sama Nabi ketika nganterin pulang istrinya itu malam hari, jalan cepet-cepet, sahabat dipanggil sama Nabi itu tetap di tempatmu, ini istri gitu. Takutnya kalau gak dijelasin, siapa itu? Kan gitu. Kadang-kadang perlu juga tuh kita menjelaskan untuk apa namanya, mencegah supaya orang gak buruk sangka, ya kan? Nah, kan di sini jelaskan buruk sangka itu sedusta-dusta omongan. Nah, saya mau tambah tentang yang namanya kejujuran dan kedustaan. Di hadis yang apa namanya? Di hadis yang tentang ini soal kalau nggak salah, malaya ribu bila malaya ribu, gitu kan? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Itu ada tambahan di hadis lain itu. Fainas dekor atau makninya. Karena kejujuran itu akan menenteramkan hati. Kalau jujur itu agak tenang hatinya. Dan wa'inal kadzibah, dan kedustaan itu adalah ribah. Ribah itu apa namanya? Goncang, menggoncangkan jiwa hati. Jadi hati nggak tenang. Tuh, kalau sedusta-dusta omongan, berarti kalau kita buruk sangka akan mengakibatkan hati kita tidak menjadi tenang. Pedikiri terus. Jangan gitu terus ya kan, jadi kan bos. Tuh. Itu enaknya jadi orang jujur, hati akan tenang, ya kan? Nah, di sini kita nggak boleh berusaha sama orang, ya. Berusaha baik lagi sama orang supaya hati kita tenang. Udah coba dibaca di kesannya. Hadis 1248. Bisa proses pemerintah menjauhi sangka jahat, hukum wajib. Ya. Nah, ini tentang orang-orang yang suka nongkrong. Nih, dikasih peringatan sama Nabi. Coba baca nih. Siapa ya? Hah? Baca. Duduk sambil nyetel musik dangdut kan gimana? Aduh, nih. Masih bahas tuh. An Abi Sa'idil Sa'idin Sa'idin Al-Khudri. Al-Qudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakub wal julu sagala Wal julusa alat turu qoti qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malana buddun atau budduta Gatul. buddun malana buddun min majalisina natahaddasu fiha qala fa amma iza. Udah kan? Terus Balik. Abaitum fa'atut tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala baddul basari wa kafful azza waraddu salama. salah nih. Di sini sama kan? Salah berarti. Wal amru Salamnya tadi. bil ma eta deh. Iya, bil ma'rufi. Bil ma'rufi wan nahyu anil
kari. Mm-mm. Muttafaqun alaihi. Mm-mm. Dari Sa'id Al-Khudri yang berkata telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhkanlah diri kamu daripada duduk di jalan-jalan. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami terpaksa duduk pada tempat-tempat duduk yang kami beromong-omong padanya. Sabdanya, jika kami enggan maka berilah pada jalan itu haknya. Mereka bertanya, apakah dia haknya? Sabdanya, menundukkan pandangan dan tidak mengganggu dan membalas salam dan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mutafaq alaihi. Nah ini ya. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal julus ala turqat. Jauhilah duduk-duduk di jalan ya. Jalan nongkrong kan bahasa kita ya. Nongkrong. Nongkrong. Nah, nongkrong kalau ada betah, kalau nggak nongkrong. Bisa dulu ya. Kalau sahabat-sahabat juga nggak nongkrong. Kalau mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana butun min majalisina. Kami terpaksa harus duduk-duduk gitu maksudnya, ya kan? Maksudnya nongkrong-nongkrong, kata-kata sufiha, karena kami biasa ngobrol-ngobrol di sana. Nah, emang kan begini kan? Tapi biasa nongkrong. Kalau sahabat juga begitu, biasa nongkrong. Nah, kata Nabi, Allah Nabi bersabda, fa'amma idza abaitu. Adapun apabila kalian enggan, fa'atu thariqa, maka berikanlah jalan itu haqqahu, haknya. Itu jalan punya hak. Nabi perintah suruh memberikan haknya. Yang ada dalam kaidah umum, fa'ati kulli haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang memilih hak itu haknya itu ya. Nah, jadi jalan punya hak. Hak itu apa? Sesuatu yang dimiliki, yang kita berikan kepada orang. Jadi hak orang, hak jalan di sini adalah kewajiban kita. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa ma haqquhu, apa ya haknya? Qala qatul, bahasa tundukin pandangan, dia kan di nongkrong, cewek apaan itu? Nih, Ajib. cantik, misalnya, ya kan? Ternyata dia ada yang lewat, misalnya contoh. Mungkin sampai gitu. Bukan capek, dia enak, ya kan? Tuh, nah ini betul bahasa suruh nundukin pada pandangan. Ya. Kalau kalau malam Itu makanya. Ini memang fitrah ya seorang laki-laki itu pengaku wanita itu ya gitu deh. Ya kan? Masya Allah seksi banget gitu apa. Meningkatkan syahwat, suruh bikin pandangan dan masya Allah seksi banget, dilatih terus. Ya nggak begitulah. Betul basol. Tapi nggak timan juga kan? Apaan? Nggak timan. Paling kalau saya ngeliat ya begitu umpama nih, sungguh dia ciptaan Tuhan. Orang lagi di Umpama nih gitu kan, Hmm. ada cewek seksikan, gitu kan. Kan saya cuma bilang sungguh dia ciptaan Tuhan. Nggak aja dalam hati. Ya kalau punya iman dia bisa ngontrol, kalau nggak punya iman. Bahaya. Ya kan kalau punya iman ya ini pasti dibuat begini. Pasti betul basol nundukin pada karena ini kalau punya iman. Kalau kagak punya iman diterusin. Ajib.
takut tuh di apa namanya Pepet. pepet kan gitu kan. Namanya tuh kenapa itu dulu Dapat siapa? pernah masalah gitu orang-orang gak berhijab ya digodain kan kebiasaan nongkrong begitu. Nah makanya disuruh pakai hijab itu diantara hikmahnya itu mereka setelah diwajibkan hijab itu gak berani godain. Jadi hikmah wanita-wanita muslimah yang pakai jilbab itu orang-orang jahat enggan apa namanya menggoda karena ruhnya nggak nyatu kan. Ruh orang baik akan bertemu dengan ruh orang baik, ruh orang jahat akan bertemu dengan ruh orang jahat. Enggan, sungkan tuh, ya kan. Nah, oleh karena itu kamu wanita juga mesti jaga apa namanya dirinya dari jaga aurat itu kan. Jangan mancing deh. Yang mancing-mancing itu Berarti nggak salah dong. Masalah juga Apa? itu. Sampai ke hati. Iya lah. Iya, artinya masing-masing punya tugas juga. Jaga ya, jaga sama-sama jaga gitu ya. Sama jaga. Kalau duduk sambil nyanyi dangdut, suaranya kenceng-kenceng, itu gimana tuh? Aduh, Termasuk kan nih? Aduh, enggak. Ini kultur bahasa itu ada terhadap wanita. Wanita juga sama terhadap laki-laki, Sama. sama aja. Gantong loh, siapa itu? Iya. Nah, seperti itu juga pandangan sama. Sama pula ini berlaku kepada dua-duanya ya. Iya lah, Nah, yang boleh ngelihat cewek itu yang jomblo doang kan, khusus yang jomblo. enggak semuanya. Semuanya ada. Ah, cowok yang jomblo. Kendali sendiri. Karang-karang sendiri tuh. Kendali Tapi sendiri. ya boleh juga sih. Ya. Kemudian wakaful azza, mencegah gangguan apa aja, ya kan? Kalau di jalan ada apa misalnya itu yang mengganggu jalan, misalnya contoh sederhana aja ada kayu jatuh, apa? Hunting. Ranting atau pohon jatuh itu ya kan? Atau lainnya tadi ini namanya Nongkrong. Nongkrong duduk nyanyi dangdut, kan tuh ngeganggu juga ketentraman. iya misalkan kalau di padang kalau di padang mengganggu ya dikirim deh supaya nggak ganggu. Dia Termasuk kan itu? dia masuk di ini Termasuk ini. kan mencegah gangguan. Oh termasuk wajib dong. Ya iya, Wajib bos. karena itu kan haknya hak jalan. Hak jalan. Boleh nggak orang. karaokean nih? Hak jalan pendengar Karaokeannya kan. boleh nggak? Karaoke-nya boleh gak? Kalau kan boleh aja selama nggak ganggu. Nggak ganggu. Kalau di tengah jalan tuh ganggu. Penting jalan, tadi kan udah bilang. Berarti nggak boleh kan kalau ganggu? Kalau ganggu jangan dong. Jangan, harusnya emang sih harusnya. Nggak, jalan nggak diganggu, cuman bisingnya kan. Bisingnya ganggu ketentraman. Belum tentu semua orang kan selada. Bukan jalannya maksudnya ini orang. Hak jalan maksud tuh hak orang-orang yang Orang kan ada di jalan itu. belum tentu semua orang kan suka tat sama dangdut gitu. Jadi panggung dong. Juga semua musik, enggak. Hah? Kalau nggak ada yang nggak denger, ada yang nggak seneng. Iya, nggak boleh yang Nggak Ya, boleh. tapi inilah apa namanya? Oh, dikira-kira aja lah dia kan. Oh, kiranya di malam. Kalau masih jam Sore. jam berapa? Ya masih ya masalah di sini tahu Masih sendiri wajar, kan. nggak apa-apa ya. Ya, masih wajar. jam 12. Kalau jam 12 karaoke ya, ganggu orang tidur. Tadi nggak boleh. Karena dia berpancing. Main gitar, genjang-genjreng gitu. Iya kan? Kita disuruh menyingkirkan gangguan. Kemudian waratus salam, menjawab salam, ya kan? Kalau menjawab salam berarti ada yang memberi salam, tebarkan salam juga boleh, ya kan? Wal amru bil ma'ruf, dan mengajak kebaikan, ajak orang-orang berbuat baik, masuk surga jangan sendirian. Iya,
ajak teman-teman masih surga, supaya masuk surga sama-sama, bisa ketemu sono ya kan. Jangan di dunia jalan bareng, di akhirat bisa. Ini jalan sini ya. Bisa. Yang satu Yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Jangan sampai. Apa? Satu ke barat, satu ke timur. Iya, jangan kayak gitu. Kalau sama. Menahi anil muka dan tidak mungkaran, ya kan? Mutafakut alaih sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Nah di selain itu ada tambahan Abu Daud menambah wa irsyadu ibni sabil, membimbing ibnu sabil orang dalam perjalanan, ya kan? Yang butuh bantuan, ya kan? Yang musafir sabil. Kemudian watashmitul atis, dan menjawab orang yang bersin idza apabila hamidallah, memuji Allah. Itu riwayat Abu Daud. Riwayat Sa'id bin Mansur wa satu malhuf, menolong orang yang dianiaya, yang mengaduh dan minta tolong. Waktu itu yang apa namanya, kita ngaji di sono tuh masjid, kalau kita kejar ya kan, minta tolong. Nah itu termasuk memberikan hak jalan. Ya kan? Wazad al-Ghazal dan al-Ghazal menambah wa i'anatu alal hamdi, ya kan? Menolong orang yang angkut barang. Boleh kayak gitu ya. Gak kuat gitu. Ya kalau minta tolong gitu ya kan, misalnya butuh bantuan, kalau itu inilah bisa maklum lah kita deh. Walaupun kita bukan apa namanya, panggul, kalau misalnya mau butuh bantuan dikit gitu, nggak banyak lah. Kalau banyak kayak gaji lah. Iya nih, kalau banyak kayak digaji, jadi karyawan aja. Nah kemudian Imam Tabarani wa'inul mazlum, dan menolong orang yang terzolimi, wazkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, ya kan? Kalau di jalan-jalan itu banyak setan. Yang bisa dipahami ya, itu hak jalan. Coba dibaca di kacanya. Maksud pemerintah memelihara hak atau kewajiban di jalan yaitu menunjukkan pandangan dari melihat wanita yang lewat, tidak mengganggu orang yang lalu lalang, menjawab salam, amal ma'ruf, nahi mungkar dan sebagainya, hukum wajib. Ya, satu lagi ya. Wa'an Muawiyah, dan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah hendak berikan kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia fiddin, tentang agamanya. Muttafaqun alaih, pada tulis Bukhari dan Muslim. Jadi tafakuh juga belajar al-fiqhu, mempelajari kaidah-kaidah Islam, mempelajari perkara-perkara yang halal, mana yang halal dan mana yang haram kayak kita ini. Itu tafak, apa namanya, tafakuh fikih. Nah, orang-orang yang diberikan pemahaman agama itu adalah orang-orang pilihan. Ilmu diperoleh dengan apa? Dengan belajar. Nggak ada warisan. Ilmu nggak pernah diwariskan. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Nah kita dipertemukan di sini, misalkan itu kan,
di majelis ilmu mempelajari agama Allah, Quran, hadis. Insya Allah termasuk orang-orang Allah hendak berikan kebaikan kepada kita itu. Ya kan? Kalau Allah udah kasih kebaikan kepada kita, berarti saya enggak? Ya. Saya berarti orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang disayang. Benar ya? Masuk logika gak bang? Iya. Oh mas, karena Iya, lo kasih kebaikan. Berarti lo sayang kan sama hamba itu kan? Iya. Tapi ada juga kan. Apa itu? Kadang-kadang Allah kasih kebaikan juga, kasih peringatan. Peringatan kebaikan lain. Peringatan itu bukan ancaman. Ujian apa? apa Ya peringatan aja. Lu udah gue kasih senang tapi nggak tahu diri gitu. Nah, lain itu kalau ada pembahasan. Maksudnya di tentang sini bahasa dulu. orang-orang yang mempelajari agama, belajar, gitu kan, bukan hadis, adalah orang-orang yang diberikan kebaikan dari Allah. Nah, sekarang kita secara logika itu, kalau Allah sudah kasih kebaikan kepada hamba, berarti Allah sayangkan sama hamba itu. Sayang, berarti orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Tuh, dimudahkan hatinya untuk hadir. Kan Allah yang menggerakkan hati hamba. Dimudahkan. Banyak orang yang dekat rumahnya nggak bisa hadir. Ya kan? Jadi orang-orang khusus, apalagi dia sampai mendalami ilmu agama. Tuh. Besar keutamaannya. Ya, jadi kalau dia mendalami ulama kan jadi ulama. Tapi bukan punya jangan panjang-panjang. Ulama. Ulama, ya. Belajarnya aja kan. Kalau orang berilmu, dia bisa ngasih petunjuk kepada orang, Iya. ya kan? Bisa ngasih petunjuk, orang mendapatkan pahala, apa namanya, seperti yang dikerjakan, tanpa memberi pahala dia. Nah itu. Jadi kita bersyukur dikasih kemudahan sama Allah mempelajari ilmu agama, ya kan? Karena itu kebaikan dari Allah. Jadi kita coba dibaca dulu biasanya. Hadis 1520 Al-Bisa maksud mengajukan mengerti benar-benar ilmu agama hukum sebagai syarat. Iya. Saya lanjutkan ya sampai sini mudah-mudahan bermanfaatnya. Tolong mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.